Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan materi dari makalah saya yang berjudul Materi SKIMI kelas 5 semester genap. Dari materi SKIMI kelas 5 tersebut, kita akan mempelajari beberapa bab. Yang pertama, Aku Rindu Padamu Ya Rasul. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq sang pembenar. Yang ketiga, Umar bin Khattab sang pemberani. Yang pertama, Aku Rindu Padamu Ya Rasul. Dari bab Aku Rindu Padamu Ya Rasul tersebut ada 3 subbab. Yang pertama, peristiwa menjelang akhir hayat Rasulullah SAW. Dari subbab peristiwa menjelang akhir hayat Rasulullah SAW tersebut, kita akan mempelajari yang pertama, Rasulullah menunaikan haji wada. Nah, pada tanggal 25 Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah, Rasulullah bersama lebih dari 90.000 kaum muslimin berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika dalam perjalanan, kaum muslimin semakin bertambah. Menurut riwayat, jumlah mereka hingga mencapai 124.000 orang. Ada yang berjalan kaki dan ada yang mengendarai unta. Ibadah haji Rasulullah itu adalah ibadah haji yang terakhir, sehingga ibadah haji ini dinamakan haji wada atau haji perpisahan, yaitu perpisahan beliau dengan para sahabat dan umatnya. Selanjutnya ada beberapa khutbah yang disampaikan pada haji wada tersebut. Dalam khutbahnya itu, Rasulullah seperti sudah memberikan isyarat bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Beliau berpesan kepada umat Islam agar selalu menyembah Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji, dan mentaati para pemimpin. Nah, pada bagian khutbah yang lainnya itu juga Rasulullah SAW berpesan kepada kaum muslimin agar tidak berlaku kasar terhadap wanita, tidak menuntut balas kekejaman zaman jahiliyah, tidak mengambil keuntungan dari uang yang dipinjamkan, tidak murtad, tidak mengambil harta orang dengan tidak benar. Nah, pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Maidah ayat 3 sebagai wahyu terakhir yang berbunyi, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati raditu lakumul Islam madina, yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Materi selanjutnya yaitu Rasulullah SAW sakit. Nah, sepulang Rasulullah SAW dari haji wada tersebut, kesehatan beliau berangsur-angsur menurun. Pada akhir bulan Syawal tahun 11 Hijriah, beliau menghadiri pemakaman seorang muslim di Baqi'. Dalam perjalanan pulang, beliau merasa sakit kepala dan demam. Sakit beliau berlangsung selama 13 hari. Meskipun demikian, beliau tetap melakukan tugas dan kewajiban sehari-hari seperti biasa. Beliau juga tetap berjamaah di masjid. Ketika beliau sudah semakin parah, beliau pindah dari rumah Maimunah ke rumah Aisyah dengan dituntun oleh pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Ali bin Abi Thalib
para istri beliau dan para tamu yang datang juga ikut mengantar beliau. Meskipun sakit, beliau masih memikirkan umatnya. Beliau sering menanyakan keadaan kaum muslimin. Setelah Rasulullah SAW tidak kuat lagi untuk berjamaah di masjid, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam sholat. Dengan perintah ini, Rasulullah mengisyaratkan bahwa beliau menghendaki setelah Rasulullah wafat, Abu Bakarlah sebagai penggantinya, kemudian untuk memimpin kaum muslimin. Bab yang kedua yaitu akhir hayat Rasulullah SAW. Dalam subbab tersebut kita akan mempelajari Rasulullah SAW wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Di saat Abu Bakar dan para sahabat hendak menunaikan sholat subuh, Rasulullah meminta supaya penyekat kamar beliau dengan masjid dibuka. Beliau tersenyum memperhatikan kaum muslimin mengerjakan sholat. Kaum muslimin sangat bergembira menyaksikan kejadian itu. Mereka mengira kondisi kesehatan Rasulullah sudah membaik. Bahkan Abu Bakar hendak mundur dari shaf karena mengira Rasulullah akan keluar untuk sholat. Namun beliau memberi isyarat agar mereka melanjutkan sholat. Setelah itu Rasulullah SAW meminta agar penyekat kamar beliau ditutup kembali. Ternyata sakit beliau semakin parah. Tanda-tanda beliau akan berpulang ke rahmatullah semakin tampak. Aisyah menyadarkan tubuh beliau di pangkuannya. Sementara itu tubuh Rasulullah semakin lemah. Saat itu beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana berisi air yang ada di hadapannya. Kemudian mengusapkan tangan beliau ke wajahnya sambil berkata, "La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu adalah sekaratnya." Dan akhirnya Rasulullah SAW menghembuskan nafasnya yang terakhir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 Masehi, dalam usia 63 tahun. Selanjutnya pemakaman Rasulullah SAW. Pada hari Selasa, Rasulullah baru dimandikan. Karena pada hari Senin para sahabat masih melakukan perdebatan tentang siapa yang akan menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah. Rasulullah dimandikan oleh para sahabat seperti Abbas, Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Abbas, Qasim bin Abbas, Syakron, Utsman bin Zaid, dan Aus bin Haul. Setelah dimandikan, Rasulullah dikafani dengan 3 lembar kain putih dari bahan katun tanpa memberi pakaian dan surban. Para sahabat sepakat memakamkan jasad beliau di kamar beliau. Ini dilakukan karena Abu Bakar As-Siddiq pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa seorang nabi yang meninggal tidak dimakamkan kecuali di tempat ia meninggal. Akhirnya Rasulullah dimakamkan di kamar beliau di rumah Aisyah, yaitu tempat di mana beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Orang-orang masuk kamar secara bergiliran. Mereka masuk 10-10 untuk mensolati Rasulullah tanpa ada imam. Yang pertama keluarga Rasul, diikuti kaum Muhajirin, baru kaum Ansor.
Kaum laki-laki mensalati terlebih dahulu, baru diikuti kaum perempuan, dan yang terakhir anak-anak. Pada hari Selasa tengah malam, yaitu malam Rabu, Rasulullah dimakamkan. Selanjutnya, 2 pusaka peninggalan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah meninggalkan 2 pusaka yang sampai sekarang masih tetap terjaga seperti sedia kala, dan terbukti dalam sejarah bahwa kemajuan umat Islam tak lain karena tetap berpegang teguh kepada keduanya. Sedangkan kemunduran umat Islam juga disebabkan karena mereka tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, kita wajib untuk merawat peninggalan Rasulullah SAW tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang Abu Bakar As-Siddiq, sang pembenar. Dalam bab tersebut ada beberapa subbab. Yang pertama, riwayat dan silsilah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin. Nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, diganti Rasulullah menjadi Abdullah bin Abu Quhafah. Ayahnya bernama Quhafah bin Amir, sedangkan ibunya bernama Ummu Khair Salma. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah pada Murrah. Ia lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tahun 634 Masehi. Ia termasuk as-sabiqunal awwalun. Yang kedua, kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki kepribadian yang sangat mulia, yaitu yang pertama, memiliki kemauan yang sangat kuat, memiliki sifat-sifat terpuji. Ia seorang sahabat yang sangat setia terhadap Rasulullah, seorang pembesar Quraisy yang sangat disegani dan dihormati. Ia termasuk seorang pemimpin yang sangat jujur, tegas, dan hati-hati. Ia seorang pedagang yang sangat giat atau bekerja keras dan jujur. Selanjutnya, perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam berdakwah. Perjuangan Abu Bakar dalam berdakwah Islam selama menjadi khalifah, yaitu pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi adalah menyadarkan kaum murtad, nabi palsu, dan para pengacau agama agar tidak menyesatkan kaum muslimin, menyadarkan para pembangkang zakat agar Islam tetap dapat terjaga dan ditegakkan, membebaskan penduduk Irak dari penjajah Persia dan penduduk Syria dari penjajah Romawi, memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga keluar Jazirah Arab seperti Irak dan Syria, mengumpulkan atau menghimpun ayat-ayat Al-Quran menjadi mushaf. Yang terakhir, contoh nilai positif sikap Khalifah Abu Bakar. Contoh nilai-nilai positif Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tersebut yaitu memiliki keyakinan sangat kuat, rendah hati, suka menolong, dermawan, sederhana, dan sabar. Selanjutnya, Abu Bakar As-Siddiq, sang pembenar. Adalah Umar bin Khattab, sang pemberani. Dari bab Umar bin Khattab sang pemberani tersebut juga ada 4 subbab. Yang pertama, riwayat dan silsilah Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab adalah khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin. Ia lahir pada tahun 583 Masehi dan wafat pada tahun 644 Masehi. Masa pemerintahannya berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu pada tahun 634 Masehi sampai pada tahun 644